Sekedar perlu kita ketahui, gagasan Nur Muhammad banyak mendominasi dalam pemikiran para sufi. Terbukti dari banyaknya naskah kerohanian yang membicarakannya. Artikel ini bertujuan mengungkapkan latar belakang timbulnya gagasan Nur Muhammad dan masuknya ke Nusantara. Dari hasil kajian studi pustaka yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa gagasan ini bermula dari tafsiran filosofis terhadap Al-Quran surah An-Nur surah ke-24 yang dilakukan oleh Muqattil. Paham Nur Muhammad dalam tradisi sufi bermula dengan adanya pemujaan dan penghargaan terhadap manusia agung Nabi Muhammad SAW. Ide itu diperkuat oleh Al-Halaj dan Ibnu Arabi serta Abdul Karim Al-Jili. Sejalan dengan masuknya Islam ke Indonesia yang dibawa oleh para ahli kerohanian, gagasan Nur Muhammad ini masuk ke Nusantara dalam pemikiran para sastrawan yang juga para ahli kerohanian. Pendahuluan, maka perlu kita ketahui historis tentang Nur Muhammad merupakan sastra kerohanian. Di dalam kesusastraan Melayu, khususnya sastra sufi, terdapat banyak teks yang membicarakan cerita Nur Muhammad. Teks ini tersebar di berbagai naskah. Ada yang berdiri sendiri dalam bentuk satu naskah. Ada pula yang merupakan satu bagian dari banyak historis dalam satu naskah. Naskah ini terdapat di beberapa tempat penyimpanan atau koleksi. Di Indonesia terdapat di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Jakarta. Di Belanda terdapat di Perpustakaan Universitas Leiden. Di Inggris terdapat di Woodlawn Library London, serta di berbagai koleksi, baik di koleksi pribadi maupun koleksi perpustakaan ini. Di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau PNRI Jakarta terdapat 7 buah naskah yang tersimpan dalam katalogus koleksi naskah Melayu, yaitu 1 CST (119) garis miring MI 644. Selanjutnya disebut naskah A. Kedua IDW 76 garis miring MI ML atau ML 643. Selanjutnya disebut naskah B. 3 Batgen 96 garis miring ML 96. Selanjutnya disebut naskah C. 4 Batgen 406 garis miring ML 406B. Selanjutnya disebut naskah D. 5 YDW 75 garis miring ML 642. Selanjutnya disebut naskah E. Batgen 6 Batgen 388 F garis miring ML 388 F. Selanjutnya disebut naskah F. Batgen 378 C garis miring ML 378 C. Selanjutnya disebut naskah G. Di Perpustakaan Universitas Leiden Belanda, historis Nur Muhammad dijumpai di dalam berbagai naskah, antara lain COD OR 12
125 garis miring OPH 380. 2 COD 12 139 garis miring OPH 17 120. Ketiga COD OR 12 132 garis miring OPH 10A 120 Ronkel 1921. Apa 247 dan 249. Di Inggris, naskah yang memuat HNM ini terdapat di dalam koleksi Bodleian Library London dengan nomor naskah MSJAV C2 nomor 42 M. Di dalam kesusastraan Melayu, cerita tentang Nur Muhammad ini terdapat juga di dalam Hikayat Muhammad Ali Hanafiyah, Hikayat Shah Satu Merdan, Sejarah Melayu Syair Ikan Tunggal bernama Fadil karya Hamzah Pansuri, Hikayat Nabi nomor ML 803 garis miring YDW 102 halaman 1 sampai 27. Juga pada naskah akhbar al-khair al-akhirat fil ahwal wal kiamat nomor ML 803 garis miring VDW 48 dan naskah yang bernomor ML 804 garis miring BR 20275. Cerita tentang Nur Muhammad ini terdapat pula di dalam naskah kitab-kitab kerohanian. Berikut naskah ini antara lain Daqaiqul Akhbar fi ahwalil qiyamah, Kitab Bahrul Lahut, Sajaratul Kaun Ibnu Arabi, Daqaiqul Akhbar fi Zikril Jannah wan Nar oleh Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi, dan yang dalam terjemahan Melayunya ditulis oleh Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Yunus Langka. Al-Kaukabud Duri fin Nuril Muhammadi oleh Syekh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani. Madarijus Su'ud oleh Nawawi Al-Bantani. Sirul Asrar oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sabilul Iddikar wal I'tibar oleh Al-Imam Al-Haddad. Badu Khalq Al-Samawat wal Ardi karya Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Kashful Ghaibiyah oleh Zainul Abidin Al-Fatani. Di dalam kesusastraan Jawa, historis Nur Muhammad ini pun disebut dalam beberapa karya sastranya. Sampelnya Wirid Hidayat Jati, Serat Sentini, naskah-naskah primbon seperti Serat Wirid dan Niti Mani. Adanya gagasan historis ini tidak bisa kita lepaskan dari pengaruh Islam yang begitu kental mewarnai historis. Hal ini terjadi karena gagasan ini lahir dari kalangan sufi atau kerohanian. Gagasan ini mirip dengan pemikiran para filosofi Yunani ketika menjelaskan tentang proses terjadinya alam semesta. Proses kelahiran rohani sendiri memang panjang. Ajaran kerohanian memang bersumber dari ajaran Islam sendiri, yaitu dalam batas-batas kewajaran, dan dari luar Islam, yaitu khususnya pada ajaran-ajaran yang ekstrim atau melebihi batas kewajaran.
Di antara pengaruh ajaran di luar Islam ini ada pengaruh Hindu, yaitu India, Persia, khususnya agama Zoroaster dan Mani, agama Nasrani, filsafat Yunani khususnya Neoplatonisme, dan filsafat mistik Pitagoras. Adapun Abdullah 1982 22 Hamka 1984 6 dan 66. Tulisan ini akan membahas apakah ajaran Nur Muhammad ini dan bagaimana latar belakang timbulnya gagasan ini. Di sini akan kita bahas bagaimana latar konsep Nur Muhammad dalam kerohanian falsafi. Bagaimana pandangan tokoh Al-Hallaj, Ibnu Arabi, dan Abdul Karim Al-Jilli sebagai pelatak dasar konsep Nur Muhammad, dan bagaimana doktrin Nur Muhammad ini masuk dan mempengaruhi pemikiran di Nusantara. 1. Latar belakang timbulnya gagasan Nur Muhammad. Nur Muhammad merupakan sebuah paham di dalam kerohanian. Nur Muhammad merupakan sebuah paham di dalam kerohanian falsafi. Nur Muhammad merupakan sebuah paham di kalangan kerohanian falsafi yang menganggap bahwa dunia seisinya ini bermula dari Nur Muhammad. Paham Nur Muhammad dalam tradisi sufi bermula dengan adanya pemujaan dan penghargaan terhadap manusia agung, Nabi Muhammad SAW, yang namanya selalu disandingkan bersama Allah dalam persaksian atau syahadat kita seorang muslim. Bermula dari seorang teolog abad ke-6 Masehi yang bernama Muqattil menafsirkan Al-Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat 35 yang terkenal dengan ayat cahaya. Ayat tersebut berbunyi, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dari pohon minyak yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timurnya dan tidak di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini oleh Muqattil dihubungkan dengan Nabi Muhammad SAW. Kata misbah atau lampu ini dianggap sebagai lambang yang tepat bagi Muhammad. Melalui Muhammadlah cahaya ilahi dapat menyinari dunia. Melalui Muhammad juga kita sebagai umat manusia dituntut menuju sumber cahaya ini. Kata tidak dari timur dan dari barat mengacu kepada tugas kerasulan Nabi Muhammad SAW yang rahmatan lil alamin, atau memberi rahmat atau kasih sayang untuk segenap alam. Ide Muqattil ini diambil oleh Sahal At-Tustari, tokoh sufi Irak, wafat tahun 896 Masehi, yang mengatakan adanya lajur cahaya yaitu sejenis timbunan yang terdiri dari segenap jiwa-jiwa yang suci. Berdasarkan teori Muqattil di atas, esensi Muhammad menurut Tustari disebut Amud An-Nur atau tiang cahaya, yakni jasad halus dari keyakinan yang diemanasi dari Tuhan sendiri,
yang membungkuk kepadanya selama 1 juta tahun sebelum diciptakannya makhluk-makhluk tentang peran Nabi Muhammad. Tustari mengatakan Allah dalam keesaannya yang mutlak dan realitas transendennya ditegaskan sebagai misteri yang tak tertembus dari cahaya ilahi, yang bagaimanapun juga mengungkapkan individunya sendiri dalam praktik perwujudan pra-keabadian dan dari persamaan cahayanya, yaitu masalu nurihi, yaitu persamaan cahaya Muhammad atau nur Muhammad dalam pra-keabadian dilukiskan sebagai suatu era bercahaya dari permuliaan primordial di haribaan Allah yang mengambil bentuk suatu tiang tembus cahaya, amud cahaya ilahi, dan membentuk Muhammad sebagai ciptaan utama Allah. Dalam menjelaskan terminologi ayat cahaya tersebut, Bestari mengatakan bahwa ketika Allah berkehendak menciptakan Muhammad, dia memunculkan sebuah cahaya dari cahayanya. Ketika ia mencapai selubung keagungan, hijabul azamah, ia membungkuk dan bersujud di hadapan Allah. Allah menciptakan dari sujudnya itu sebuah tiang yang besar bagaikan kaca kristal dari cahaya yang dari luar maupun dalam yang dapat tembus pandang. Selanjutnya, Tustari mengaitkan cahaya Muhammad dengan surah An-Najm, surah ke-53 ayat 13 yang berbunyi walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu atau dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Kata pada waktu yang lain ditafsirkan oleh Tustari dengan ketika tiang cahaya Muhammad berdiri di hadapan Allah, atau di dalam historis Nur Muhammad diceritakan tentang Nur Muhammad disuruh bersujud selama 50 tahun di hadapan Allah. Dijelaskan bahwa sebelum dimulai penciptaan selama 1.000.000 tahun, Nur Muhammad ini berdiri di hadapannya untuk memujinya dengan keteguhan iman, dan atau kepadanya diungkapkan misteri ini sendiri di pohon Sidratil Muntaha. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah 53 ayat 14, yaitu tempat berakhirnya pengetahuan setiap orang. Ketika penciptaan dimulai, Allah menciptakan Adam dari cahaya Muhammad, cahaya para nabi, cahaya kerajaan langit, cahaya malakut adalah dari cahayanya. Begitu juga cahaya dunia dan dunia yang akan datang berasal dari cahayanya. Akhirnya ketika kemunculan para nabi dalam alam raya spiritual di dalam keabadian telah sempurna, Muhammad dibentuk tubuhnya dalam bentuk temporal dan terestrial dari lempung Adam yang telah diambil dari tiang Nur Muhammad dalam pra-keabadian. Dengan demikian, penciptaan cahaya pra-keabadian telah disempurnakan. Manusia pertama dicetak dari cahaya Muhammad yang telah terkristal dan mengambil sosok pribadi Adam. Ide itu ditangkap oleh Al-Hallaj yang kemudian mengembangkannya di dalam paham Nur Muhammad. Konsep Al-Hallaj tentang Nur Muhammad selanjutnya diteruskan oleh Ibnu Arabi dalam konsep wahdatul wujudnya, dan dilanjutkan oleh Abdul Karim Al-Jili dalam Insanul Kamil.